Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang beredar di internet sana yang banyak ngomongin soal PPU. PPU SNBT UTBK atau UTBK SNBT 2024. Ini ada beberapa soal yang nanti akan Kak Saat bahas, termasuk ya kira-kira ini masuk atau gimana ya rasanya gitu, atau gimana ya cara ngerjainnya. Nah, sebelum ke sana kita test the water atau cek reaksi teman-teman dulu ngomongin tentang soal PPU ini. Nah, yang pertama nih, Bismillah di Mabau GMFK EU 2024 Moana Cokola, ya itulah. Dia bilang PPU-nya dikejar-kejar waktu, bullshit, but oke lah 7/10 sama kayak TO-TO. Gimana nih? Jadi PPU itu waktunya berapa menit kemarin, dan di situ dibilang katanya dikejar-kejar waktu. Gimana nih? PPU agak keburu-buru, kata lain atau FXXXXCYN, dia bilang agak keburu-buru karena nggak fokus lihat waktu. Nah ini nih, jadi PPU Literasi Bahasa Indonesia atau PBM nih banyak juga yang ngerasa ini apa ya, dia diutak-atik sampai akhirnya kehilangan waktunya gitu, kehilangan tempat untuk waktunya ini berapa lama nih yang harusnya dikerjakan atau dipakai untuk ngerjain soal ini gitu. Padahal harusnya sekitar 1 menitan tetap, jadi jangan lama-lama ya. Biru Mabai Tes atau Geno 1A review TBK Day 3 kata dia, sumpah PPU ini, sumpah, dia udah pakai kata sumpah-sumpahan ya, sumpah ini aku nggak tahu berasa nggak ngerjain ini, kayak di awang-awang. Tapi ada apa, emoticon nangis nih. Jadi gimana nih, dia bisa ngerjain atau enggak? Jadi nggak ngerjain apa enggak, bener apa enggak nih jadinya? Mungkin dia kerasa kayak oke, ini jawabannya ini jawabannya ini panjang, tiba-tiba waktu udah habis atau tiba-tiba udah selesai, kayak bener enggak ya, jangan-jangan salah, jangan-jangan apa. Karena memang banyak soal kecoh mengecoh ini ya kalau di PPU ya. Nanti kita cek ya soal-soalnya seperti apa. Kita mulai dari yang pertama. Nah, soal frasa atau makna ini juga banyak yang di-report, dibilang keluar di PPU ini. Ini Kak Saat ada punya report ngomongin frasa, ada kata namanya emosi manusia. Emosi manusia ini seperti apa sih gitu. Frasa emosi manusia berpola makna sama dengan apa? Titik-titik. A. Ayam bakar. B. Lantai bambu. C. Alat makan. D. Bunga liar. Atau E. Ekor kucing. Nah, ini yang mana nih? Kita lihat emosi manusia. Emosi itu bisa dibilang sebagai kata kerja atau kata benda ya. Kalau orang bilang lagi emosi, itu berarti dia lagi mengeluarkan emosinya gitu. Tapi emosi manusia itu frasa, lebih ke frasa kata bendanya gitu. Nah, frasa kata benda ini emosi manusia. Emosi manusia berarti yang diterangkan emosi milik manusia gitu. Jadi manusia, emosi-emosi itu kan punya siapa, tapi emosi manusia yang jadi ini DM ya, diterangkan yang menerangkan. Jadi yang diterangkannya itu adalah emosi, emosinya siapa, emosinya manusia. Ini adalah emosi milik manusia. Jadi ini adalah frasa milik gitu. Jadi kita ini dulu, kita nyalain dulu, ini emosi manusia ini milik ya. Oke, nah kemudian yang maknanya sama yang mana? Ayam bakar. Ayam bakar. Ayam itu yang dibakar. Jadi ini ngomongin tentang cara ya, lebih tepatnya. Ada cara, ada jenis, tapi ini fokus ke cara. Ayam yang dibakar. Ayam yang cara penyajiannya itu dibakar. Ayam goreng, ayam bakar, ayam madu, ayam lain-lain lah, semuanya itu ngomongin cara memasaknya. Jadi ketika dihidangkan, ayam ini adalah ayam yang dibakar. Sedangkan lantai bambu itu
itu berarti ngomongin lantai yang terbuat dari bambu. Jadi ngomonginnya bahan dasar lantainya ini apa? Bambu. Bisa lantai semen, lantai bambu, lantai apapun gitu. Nah itu ngomongin tentang bahan dasarnya ya tadi, bahan dasarnya lantainya ini apa? Adalah bambu. Alat makan, alat untuk makan, alat yang fungsinya adalah khusus untuk makan, kayak sendok, garpu, piring, itu fungsi khususnya kan adalah untuk makan. Walaupun kalau mau bilang sendok untuk gali lubang ya nggak masalah, tapi kan sulit. Tapi fungsi yang dibatasi adalah untuk makan. Jadi kita ngomongin alat makan itu adalah ngomongin frasa benda tentang pembatasan, membatasi orang untuk menggunakannya sebagai alat yang dimakan. Kemudian ada bunga liar. Bunga liar ini yang D, itu adalah bunga yang kita adanya di tempat yang alam liar gitu. Makanya ini ngomongin jenis bunga apa, kita nggak tahu sih itu bunga apa, itu bunga liar kayaknya gitu kan. Kalau kita bunga mawar, bunga melati, semuanya indah gitu kan. Nah, itu kan ngomongin tentang jenis bunganya gitu. Tapi bunga liar ini juga sama, dia ngomongin tentang jenis bunga yang tumbuhnya liar. Nah, ini belum ada yang benar, berarti jawabannya adalah E. Harusnya. Coba kita lihat, ekor kucing. Karena tadi kan emosi manusia, emosi milik si manusia. Jenisnya, bukan jenis tapi ya, emosinya manusia, milik manusia. Sekarang ekor kucing, ekor milik kucing. Jadi, udah benar nih, jawabannya harusnya adalah E. Ekor yang milik kucing. Jadi pola maknanya sama. Pola diterangkan-menerangkan, yang diterangkan adalah ekor. Ekornya milik siapa? Milik kucing gitu. Karena bisa kan ekor milik kambing, ekor milik gajah, ekor milik siapa, tapi itu dia pakai ekor milik kucing. Oke, berikutnya ini ada paragraf soal PPU juga ada yang paragraf-paragrafan. Langsung cek pertanyaannya dulu. Kalimat 4 merupakan perluasan dari mana? Kita batasin sekarang, lihat di kalimat 4-nya aja. Kalimat 4, perluasan dari mana? Globalisasi dunia melalui teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dalam perkembangan iptek memiliki dampak negatif dan dampak positif terhadap generasi muda. Nah, kita cek dulu subjek predikat objek atau keterangan atau pelengkapnya ini apa gitu. Sekarang kita lihat subjeknya yang mana, globalisasi dunia melalui. Nah, melalui ini biasanya adalah menerangkan sesuatu, bisa jalan atau apa gitu. Tapi melalui itu menerangkan kata globalisasi dunia. Jadi subjeknya kita bisa pastikan bahwa subjeknya adalah globalisasi dunia, bukan teknologi informasinya. Karena teknologi informasi ini itu bisa jadi satu kalimat nih, teknologi informasi yang berkembang pesat dalam perkembangan iptek. Ini udah satu kalimat sendiri. Jadi yang diterangkan apa? Berarti globalisasi dunia. Kalimat yang menerangkan apa? Teknologi informasi yang berkembang pesat dalam perkembangan iptek. Itu udah ininya. Jadi ini subjeknya adalah globalisasi dunia. Gitu. Jadi yang ngomongin teknologi informasi kita bisa coret aja. Itu salah. Jadi B salah dan E juga salah. Oke, yang A, C, atau D kita cek. Globalisasi dunia berarti predikatnya apa? Kata kerjanya adalah ya ini, memiliki dampak, sebenarnya memiliki dampak ya. Antara positif dan negatif itu bisa pelengkap atau keterangan di predikatnya. Dampak apa positif dan negatif. Terhadap generasi muda. Nah, terhadap generasi muda ini adalah berarti objeknya. Objeknya adalah generasi muda. Bukan negatif dan positif ya. Lagi-lagi negatif positifnya itu adalah masih penjelas dari predikatnya, yaitu memiliki dampak. Nah, jadi kalau kita nulis sebagai globalisasi dunia memiliki dampak terhadap generasi muda, dengan 3 poin tadi itu udah cukup tuh. Cuma berapa kata tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 kata itu udah bisa satu kalimat yang cukup. Utuh. Globalisasi dunia memiliki dampak terhadap generasi muda. Oh, 7 deh sama terhadapnya. Nah, negatif dan positifnya itu adalah penjelas dari dampaknya tadi.
Kemudian teknologi yang berkembang sangat pesat itu juga penjelasnya. Jadi globalisasi dunia berkembang sangat pesat salah, karena ini belum sampai ke inti kalimatnya, belum ketemu. Ini cuma penjelasnya doang. Globalisasi memiliki dampak negatif dan positif, ini juga sebenarnya udah cukup, tapi terhadap siapa gitu. Kalimat intinya belum jelas nih. Sebenarnya kan ini juga karena kalimat subjek predikat juga cukup kan, tapi karena di dalam kalimat tempat ini dia memberikan objek yang apa, fokus gitu. Nah, dia udah bisa dianggap tuh. Tapi di sini nggak ada ya jawabannya, yang ada generasi mudanya ya. Berarti globalisasi memiliki dampak negatif dan positif, itu udah jawaban yang benar, yang C. Karena balik lagi, kalau namanya apa, satu kalimat, subjek dan predikat, dan pelengkapnya atau subjek, predikat, dan keterangannya itu juga sudah cukup untuk dianggap satu kalimat utuh. Oke, berikutnya. Nah, ini panjang banget, nggak terlalu panjang sih. Maksudnya ada panjang paragraf, tapi yang ditanya adalah kata beribuan yang tidak tepat, dan ini udah di bold, udah diperjelas kata-kata yang mana gitu. Berarti sebenarnya kalau teman-teman tahu kalimat atau kata mana yang imbuhan yang nggak tepat, nggak usah dibaca paragrafnya juga cukup gitu. Kata beribuan yang tidak tepat pada kutipan tersebut adalah A. meningkatkan, B. menyetok, C. menunjukkan, D. terpercik, atau E. terpercaya. Kita cek meningkatkan itu kan kata dasarnya tingkat ya, terus dia melebur, meningkatkan. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga bahwa ini adalah kalimat yang benar. Jadi kata yang benar. Jadi ya, ini udah tepat. Menyetok. Nah, kata dasarnya menyetok itu adalah stok, bukan stok. Stok nggak pakai E, STOK. Jadi menyetok ini salah. Harusnya menstok, bukan menyetok. Ini bukan kalimat yang baku. Kalau dipakai sehari-hari mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau dipakai dalam suatu report yang dari nationalgeographic.grid.id ini nggak benar, jadi salah. Menunjukkan juga sama, ini tunjuk, sama kayak meningkatkan, menjadi men. Nah, mungkin ada yang ragu-ragu antara di terpercik dan terpercaya. Ternyata kata dasarnya adalah percik dan percaya. Untuk kata dasar percik harusnya terpercik, bukan terpercik. Itu salah. Kata imbuhan R-nya yang hilang kalau karena dia pasif ya. Jadi terpercik, percik karena sebagai pasif, jadi bukan terpercik tapi terpercik, dan terpercaya itu nggak pakai R, jadi terpercaya. Bukan terpercaya tapi terpercaya tadi ya. Jadi D dan E itu udah benar. Jadi yang salah cuma B, yaitu tadinya menyetok itu salah, harusnya menstok. Oke, berikutnya adalah kata bawang putih berpola makna sama dengan nah. Ini sebelumnya udah di info nih tadi, ngomongin makna kata atau frasa. Yang pertama adalah bawang putih, bawang yang warnanya putih. Mungkin nggak? Sebenarnya nggak gitu. Karena sebenarnya bawang putih memang bawang yang warnanya putih, tapi untuk kata sekarang kita menyebutkannya adalah bawang yang jenisnya bawang putih gitu. Bawang merah, bawang putih adalah jenis, bukan sekedar ngomongin warna, karena ada bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Jadi bawang bombay bukan warnanya bombay, tapi jenisnya adalah bawang bombay. Bawang bombay karena dulu dianggapnya dari India, dari kota Bombay, atau kebalikannya kita nggak tahu. Pokoknya bawang putih itu adalah jenis. Kita ngomongin jenis, kita cek dari kelima ini yang ngomongin jenis. Yang pertama indah sekali. Indah sekali itu ngomongin makna, maknanya sifat ya, adjektiva. Jadi indah sekali, sangat indah. Jadi dia kata sifat, bawang putih itu ngomonginnya kata benda, jadi nggak mungkin. Ini salah. Sedang belajar itu ngomongin kata kerja, belajar, sedang belajar, sedang melakukan kegiatan belajar, jadi juga salah. Sedangkan pohon manggis, nah ini adalah pohon yang berjenis manggis atau berbuah manggis, atau pohon, jenis pohon
yang berbuah manggis gitu lah. Pokoknya pohon manggis adalah ngomongin juga jenis. Jadi yang benar adalah C. Kenapa bukan sepotong roti? Karena sepotong roti itu ngomongin tentang bilangan, tentang numerical. Jadi sepotong, sebuah, setangkap, selembar itu ngomongin frasa yang numerical. Jadi bukan tidak berpola sama dengan bawang putih gitu. Padahal ada sama-sama ada kata roti, ada kata benda di situ, tapi bawang putih sama sepotong roti itu dua hal yang berbeda, dua jenis frasa yang berbeda. Sangat berharga sama kayak di Indah Sekali, jadi ngomongin tentang adjektif, something yang berharga, dan dia ditambahin kata frasa sangat yang melebih-lebihkan atau membuat dia lebih berharga. Jadi E dan A itu pola maknanya sama, karena A juga salah, jadi E juga salah. Yang kita cari di sini adalah bawang putih. Kalimatnya nggak usah dibaca juga, yang penting frasanya yang mana, gitu. Oke, untuk PPU gitu dari Kak Saat, untuk teman-teman tetap fokus untuk PPU ini, karena tadi bisa jadi untuk soal-soalnya ini ada kalimat-kalimat panjang atau paragrafnya, bisa jadi cuma frasa-frasa aja langsung yang ditanya. Yang penting jangan sampai kehabisan waktu di situ, kebanyakan analisis, kelamaan, kepanjangan analisisnya, sampai-sampai teman-teman kehabisan waktu, karena waktunya juga singkat untuk PPU ini. Gitu aja dari Kak Saat, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Komen di bawah ini pengen jelasin apa sih, gitu ya. Bye-bye.